Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Honda Vario KZR, yang dimana motor ini tuh punya keluhan air radiatornya habis terus dan kadang suka nyala indikator overheatnya. Kenalan dulu nih, omnya namanya siapa dan dari mana om? Saya Muhammad Riviandono dari Cikarang. Oke, om kalau boleh tahu bengkel Johan ini dari mana sih om? Awalnya dari Instagram, setelah dicek-cek ada YouTube-nya, makanya YouTube-nya Langsung di-subscribe cek juga. Instagram. Oke, nah kali ini om kesini mau ngapain nih om? Atau boleh diceritain dulu gak perjalanan tuh motor tuh gimana tuh? Oh ya, awalnya sempat radiator airnya bocor. Pas dicek itu kan water pump-nya rusak. Nah setelah itu sempat mangkrak tuh di rumah, kurang lebih 1 bulan, jadi baru bisa dibawa ke sini. Oke, berarti itu motor udah nggak dipakai selama 1 bulan ya om? Ternyata selain air radiatornya gampang habis, motor ini juga ngebul ya guys ya, mengeluarkan asap tipis di besti. Nah pas kita buka bagian joknya, terlihat bahwasannya air radiator ini kosong alias nggak ada sama sekali. Modar. Terlihat juga di bagian bawah permesinan dekat water pump itu ada air radiator yang menetes ya guys. Oke, langsung saja kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu pada bagian throttle bodinya terlebih dahulu, dan mari kita lihat keburikannya bareng-bareng. Untuk kondisi throttle body dan anteknya ini, doi masih menggunakan yang standar ya dade. Kondisi ini burik hanya wajar pemakaian saja, jadi wajar. Nanti akan kita lakukan pembersihan pada si throttle bodinya ini. Selanjutnya kita cek nih permasalahan utamanya. Kita coba buka bagian radiatornya dan ternyata air radiator tuh keluar. Itu sisa dikit banget ya guys ya. Untungnya si owner ini bijak. Jadi pas tahu si motor ada problem overheat, beliau nggak maksain untuk dijalanin motor ini. Nah beda cerita kalau dipaksa jalan. Uset dah udah rungkat seadanya ini motor. Real itu mah bukan Barca ya guys. Oke, mari kita lanjut. Nah pas kita buka si water pump ini ternyata udah jebol ya dade. Jadi bikin air radiator cepat menyusut. Yang mana air radiator ini fungsinya untuk mendinginkan mesin. Tapi karena udah habis jadinya mesinnya nggak kedinginin. Alhasil overheat atau bahasa Indonesianya panas berlebihan ya dade. Buset dah itu lumut doang isinya ya, capek banget kayaknya dilihat-lihat ini. Nah terlihat juga di bagian cover radiatornya, kalau kita pegang gampang banget hancur guys. Ya Allah udah sedih banget ini mah. Dicoel doang potek anjir. Ya namanya usia nggak ada yang tahu ya dade. Jadi langsung saja kita lakukan pembongkar pada permesinannya secara keseluruhan ya dade. Dan mari kita lihat keburikannya bareng-bareng. By the way terlihat bahwasannya si Sierra ini basah dikarenakan ada oli yang masuk ke ruang bakar ya guys. Nah untuk bloknya ini doi masih menggunakan yang standar dan kondisi ini udah ngegentong karena usia yang bisa menyebabkan oli itu masuk ke ruang bakar dan menyebabkan motornya ngebul. Jadi ini salah satu penyebab motornya ngebul. Jadi nanti akan kita lakukan pengkorteran atau oversize. Nah untuk pistonnya ini ringnya udah macet, jadi adek yang bikin oli itu jadi masuk ke ruang bakar, jadinya ngebul ya guys. Terus untuk tonjokan ketengnya ini udah ambles karena usia yang bikin motor tuh jadi berisik. Solusinya kudu dilakukan pergantian ya dade. Oke, untuk bagian headnya ini doi masih menggunakan yang standar dan kondisi ini burik pemakaian saja ya guys ya. Nanti akan kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada bagian headnya ini. Nah untuk nokenasnya doi masih menggunakan yang standar. Kondisi ini aman sentosa ya guys ya. Hanya perlu kita lakukan pembersihan tipis-tipis saja. Dan begitu pun juga dengan klepnya juga masih menggunakan yang standar. Kondisi ini aman sentosa. Hanya perlu kita lakukan pembersihan. Terus pelatuknya juga kondisinya aman. Belum ada yang oblak-oblak ya dade. Dan per klepnya pun kondisinya juga aman sentosa. Dan ini dia untuk seluruh bagian CVT-nya. Kondisinya masih aman semua ya guys ya. Dan kebanyakan udah pada di upgrade ya dade. Ora sepele pokoknya mah. Jadi langsung saja kita diskusikan ke ownernya terkait kondisi motornya ini. Hitungannya motornya aman sentosa ya guys ya. Karena nggak dipaksa oleh ownernya. Nah kalau dipaksa
Pastilah, pasti bakal lebih parah dari ini kondisinya ya guys ya. Karena penyakitnya akan merembet dikarenakan overheat tadi ya guys. Kita bongkar tuh om, ternyata emang bener om, dari bagian water pumpnya itu udah jebol. Nah tadi terus juga ada ngebul tipis ya om ya? Iya. Nah itu permasalahannya yang pertama water pumpnya udah jebol. Nah terus yang kedua itu bloknya udah ngegentong. Itu biasanya terjadi karena umurnya om. Iya. Memang udah umurnya. Nah itu motor udah lumayan capek juga ya, Mei? Udah 12 tahun kira-kira ya, Mei? Ya, kurang lebih dari 2013. Dan itu pemakaian sehari-hari om. Ya, seharian buat kerja. Emang sih gua akuin seri Vario paling gacor emang KZR ya guys ya. Kuat banget itu motor, ora sepele dibanding yang lain ya guys. Nah, untuk kampas gandanya di sini kita gunakan Daytona andalan kita ya tadi. Terus mangkok gandanya kita bor dan kita kartel ya guys. Supaya menghindari yang namanya geradak-geradak klep ya tadi. By the way ini juga request dari ownernya. Jadi langsung saja kita lakukan pemasangan pada antek-antek Persivitian duniawinya ini secara keseluruhan ya guys. Nah untuk pistonnya ini kita oversize 50 menggunakan VIM andalan kita ya tadi, mantap. Dan untuk bloknya di sini kita lakukan pengkorteran oversize 50 ya guys ya, menyesuaikan dengan oversize pistonnya. Dan ini dia gambar ketika bloknya sudah kita lakukan pengkorteran. Jos ngeng jos pak. Untuk backing head dan karet kopet di sini kita ganti baru dan tensionernya kita pakai original dari Honda dan water pumpnya kita pakai dari Honda ya tadi. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada permesinannya secara keseluruhan ya guys. Alhamdulillah untuk part permesinannya yang diganti hanyalah pistonnya aja ya guys ya, karena tidak dipaksa. Nah untuk kaki-kaki pada headnya di sini kita kencangkan menggunakan kunci torsi, jadi langsung saja. Olinya di sini kita ganti baru menggunakan Shell Advance andalan kita ya guys. Dan untuk cover radiatornya di sini juga kita ganti baru, dan filter udaranya juga kita lakukan pergantian. Langsung saja mari kita lakukan scanning edge untuk mengecek sensor-sensor pada motor ini, dan alhamdulillah kondisinya aman sentosa ya tadi. Mantap, langsung kita cek sound. Paten nih. Pep ngapain mas? Ya Allah. Iya, oke guys. Jadi kita udah kelar nih guys buat proses servis besar motor ini guys. Nah tadi itu ownernya ngeluh kalau air radiatornya cepet habis. Dan ternyata pas kita bongkar air radiatornya tuh jebol guys. Jadi itu air radiatornya tuh ngerembes ya guys ya kemana-mana. Nah itu bisa. Iya, sama motornya tuh ngebul tadi guys. Nah itu tadi kalau air radiator ngebocor tuh akibat paling parahnya apa mas Pep? Faktor umur sih dari water pumpnya yang kena, udah rusak kemana-mana. Oh itu karenanya faktornya umur. Dan akibat paling parahnya tuh bisa ini mas, Campur olinya. Olinya tuh bisa kecampur sama air radiator. Nah itu bisa menyebabkan motornya tuh jadi rungkat guys. Kalau olinya tuh bisa bercampur sama si air radiator tersebut. Nah sekarang udah diganti water pumpnya dan aman ya mas Pepe sekarang. Oke. Ini lagi kita bawa jalan-jalan nih guys. Kita tes apakah sudah aman. Pep, cek lihat. Update dulu. Oh, hai lu. Subscribe nggak? Kalau nggak ternyata naik itu karakter dulu nih, kita mau tahu dulu nih. Kalau karakter buat sendiri sih saya
Nah, untuk menyesuaikan karakter dari ownernya di sini kita pakein RX7 Racing yang 11 gram rata ya guys. Nah, berarti kita lihat masalah di sini. Ya, gimana? RPM motor ini terlalu rendah untuk memasuk ke performa itu 6.400. Ini 6.400. Terus naik. Nah sekarang udah kita gas langsung ke angka 6.800. Naik langsung cepat. Jadi naiknya naik. Nah kalau dibikin cepat lagi, misalkan dinaikin lagi awalnya langsung 7.200, lebih enak lagi. Itu nentuin. Cuman ini udah naik jauh banget sih. Dari sini nih. Udah jauh dari sebelumnya. Ini lo pakai 11. Mau galak lagi, genteng lagi masih bisa. Nah, tadi tuh langsung aja kita ganti Om buat si water pump dan bloknya kita quarter ulang ya Om. Iya. Nah, tadi juga terakhir kita lihat bareng-bareng buat proses dynonya. Ya. Oke. Tadi udah sempet test drive belum Om? Sudah Ada perbedaan nggak rasanya Om? jauh banget. Yang pertama kan agak delay, lemot. Nah sekarang nanjaknya udah kuat. Oke. Nah, Om, kalau misalnya amit-amit nih Om sama motornya kenapa-napa, Om bisa balik lagi ke sini buat klaim garansi. Boleh, Itu maksimal 7 hari Om. 7 hari. Oke. Gimana sih Om? Menurut Om pelayanan sama servis di Johan Garage ini Om? Untuk pelayanan dari segi pertama dari customer service-nya itu full ini banget lah, full respon, jadi cepet. Dan untuk pelayanan mekaniknya juga ramah, baik. Kita bawain kayak apapun, alhamdulillah dijawab terus. Oke. Itu aja Om paling dari kita. Semoga motornya awet-awet aja dan kalau Amin. misalnya amit-amit kenapa-napa bisa langsung ke sini. Siap. Oke. Terakhir kita salam dulu Om. Oke. Jos ngeng jos Ngeng, Pak. jos, Pak. Oke, that's low. Kasih Om. Oke guys, untuk total budgetnya secara keseluruhan menghabiskan budget sekitar 2.930.000 ya Dadi, udah semuanya. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subreka. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gue lagi upload video Just Ngeng Jospar gue. Nggak lu klik loncengnya, gue gedik lu. Thanks for watching dan salam Just Ngeng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.